belajar tentang repositories ya. Kita akan belajar tentang services ya, atau bahasanya ini bisnis aplikasinya. Cuma di services ini akan berisi 2 kelas, yang di dalam kelas itu berisi 4 metode yang akan menggambarkan tentang implementasi CRUD itu sendiri gitu. Jadi kita nggak mengimplementasikan secara logik bisnis gitu, tapi kita akan implementasi secara CRUD belajarnya ya, untuk belajar. Nah, sekarang sebelumnya kita singgung kita akan punya 2 kelas, maka kita bikin kelas aset dan kelas services gitu ya teman-teman. Service, kemudian kita bikin lagi supplier service. That's all. Udah. Nah, sekarang yang pertama, kita mau ngasih tahu Spring bahwa ini adalah kelas service, maka kita perlu nambahin anotasi add service gitu. And then agar table aset kita bisa kita kelola ya si table aset, maka kita perlu manggil aset repository supaya kita menggunakan fungsional JPA untuk CRUD gitu ya teman-teman. Nggak bisa lebih dari CRUD ya, cuma kita akan gunain untuk fungsi CRUD-nya aja ya. Kita panggil aset repository, kita buat objek aset repo. Jadi aset repo ini nanti kita panggil fungsional, beberapa fungsional yang akan kita gunakan gitu teman-teman. Nah, agar objek ini punya reference method CJPA, maka kita perlu inject datanya gitu. Kita auto hire atau kita inject data ya. Yang pertama adalah kita perlu, mungkin kita bikin get data ya teman-teman, get all data gitu ya. Kita pilih list util, ini adalah namanya aset itu, aset, kemudian get data, nama metodenya yang ada parameter yang perlu definisiin. Dia perlu langsung return ke aset revo. Kita panggil fungsi JP itu untuk memanggil find all gitu ya. Jadi find all ini kayak semacam query ya teman-teman. Jadi kita panggil fungsi find all ini sama aja kayak semacam query untuk select for all data gitu ya. Dan sekarang kita bikin metode untuk save. Kita definisiin metodenya apa, objeknya apa gitu ya. Misalnya objeknya adalah nama metodenya adalah save. Kemudian apa yang mau disimpan itu juga metode aset, lalu kita kasih return aset repo. Terus kita panggil fungsional untuk save. Nah, dia tuh nge-save entity apa yang kita simpan, yaitu aset gitu ya. Entity itu anggap aja table ya, ini table nih, aset atau supplier itu table. Apa yang di-save ya table apa gitu ya, berarti kan di sini aset ya, udah berarti namanya aset gitu. Itu koma, udah. Sekarang kita perlu nambahin metode untuk biasanya find by ID ya. Aset find data misalnya. Kemudian kita harus ngasih tahu nih primary key aset itu apa ya, long ID. Jadi kalau misalnya kita ngasih definisiin string ID misalnya, ya itu sebenarnya nggak akan ada error ya. Tapi ketika kita nambahin fungsi untuk CRUD di controller nanti dia tuh akan error, karena dia kayak semacam nggak ngebaca primary key gue tipenya bener atau enggak sih gitu bahasanya. Oke. Nah, kita sesuaikan gitu long ID atau primary key-nya. Kita reference object, kemudian kita return asset repo, terus find by ID, objeknya ID gitu. And then terakhir adalah untuk delete, itu ya public void
delete aset, misalnya delete-nya berdasarkan ID. Nah, ini primary key-nya itu long, tipenya long. Terus dia itu nggak nge-return apa-apa, jadi langsung kita panggil aset repo, lalu kita delete by ID, kemudian masukkan ID-nya. Oke, lalu kita akan sedikit menerapkan fungsi transaksional. Sebenarnya ini perlu juga gitu ya. Kalau kita bisa dua cara. Pertama, kita bisa ngasih anotasi add transaksional. Add transaksional tuh di bagian kelasnya di sini. Jadi semua metode yang ada di sini akan menerapkan fungsi transaksional. Intinya suatu proses yang harus diselesaikan semua tahapnya, tidak boleh suatu pun yang terlewat gitu ya. Jadi misalkan save gitu, ada proses, bisa ada tes prosesnya. Ketika salah satu prosesnya belum sesuai, maka dia tidak akan melakukan save data gitu ya. Secara penjelasannya gitu teman-teman, fungsi transaksional ini mungkin fungsi transaksional ini akan lebih bisa juga ditaruh di bagian metode teman-teman. Jadi biar lebih biar lebih terstruktur ya, mungkin fungsi transaksional ini dijalankannya di metode apa dan kondisinya apa ya. Kita jalankan di bagian saat save data dan bagian saat delete data gitu teman-teman. Jadi menyesuaikan aja. Lakukan hal yang sama di bagian supplier service. Ya, kita kasih anotasi add services, kemudian ya kayak sama tadi kita panggil repositorinya supplier gitu ya, private supplier repo gitu, objek supplier repo. Lalu supaya bisa kita pakai metodenya si JPA, kita perlu auto wire gitu teman-teman. Terus kita bikin metode untuk get list data gitu ya, public list supplier, entity-nya adalah supplier, kemudian get all data, misalnya dia itu nge-return, kita panggil repo, kita find all data. Kita lihat lagi, misalnya save public supplier, save supplier misalnya, lalu parameternya kita masukin supplier, objeknya adalah supplier, lalu kita return untuk supplier repo, lalu kita save entity yaitu supplier. Terus terlanjut public optional yaitu entity-nya adalah supplier. Ini find data misalnya, lalu kita find data by ID, lalu primary key-nya apa, tipe datanya long, kemudian kita akan return panggil supplier repo-nya, lalu kita panggil fungsi find by ID gitu ya. Kita masukin objek ID-nya gitu supaya dia bisa mencari data berdasarkan ID. Lalu lanjut lagi public void delete ya, delete data. Lalu parameternya apa, masukin long ID. Lalu kita return kita tidak ada return, kita langsung panggil supplier repo dan delete berdasarkan ID. Oke, teman-teman. Kita lupa kita perlu nambahin add transaksional di sini di bagian method, karena kita biar biar rapi gitu ya, bagian mana aja yang perlu menerapkan fungsional ini. Sebenarnya untuk root ini ya sederhana teman-teman ya, cuman di sini kita belajar untuk menggunakan fungsional transaksional ini gitu teman-teman, hanya untuk belajar. Biasanya penggunaan ini disesuaikan dengan kebutuhan gitu, jadi nggak melulu harus di metode gitu teman-teman. Oke, mungkin gini aja untuk services ini. Jadi selanjutnya kita akan belajar untuk bikin controllersnya. Setelah itu kita akan mulai untuk bikin setup template adminnya gitu teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.